Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru nggih. Bab baru tentang kesopanan dan ketenangan hati. Dalam Islam itu ada 3 kurikulum besar ya. Akidah, syariah, akhlak karimah. Jadi dalam Islam itu ada 3 kurikulum besar: akidah, syariah, akhlak karimah. Akidah ini penting karena dia pondasi. Jadi pondasi. Kalau orang pondasinya rapuh, nanti praktek keberagamaannya juga rapuh. Rapuh serapuh rumah laba-laba. Jadi rapuh serapuh rumah laba-laba. Saya sering contohkan, misalnya ya, ada orang mau silaturahim ke rumah mertua, tiba-tiba ketiban cicak. Kalau nggak ngaji akidah, ngomongnya apa? Wah, apes ini, udah nggak jadi. Padahal kalau nggak jadi berbuat baik karena tatayur, itu bisa syirik. Kalau yang sedang ngaji akidah, dia akan menggunakan al-fa'al, optimis. Jadi napa? Optimis. Saya mau silaturahim kok. Kata Nabi kalau silaturahim dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Dah, bismillah, jalan. Nah, terus penetralisirnya tatayur itu adalah tawakal. Kalau ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ngoten. Itu kalau sudah ngaji akidah itu gitu. Sehingga enggak gampang rapuh. Praktek keberagamaannya enggak gampang rapuh. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang lain, misalnya ada orang minta tolong sama kita. Ini yang sering saya contohkan gitu. Mbak Yu, aku pinjem rumahmu ya untuk nerima lamaran anakku. Karena rumahku itu masuk dalam gang. Kasihan besanku nanti repot masuk ke dalam. Ya Mbak ya, aku pinjam rumahmu ya untuk nerima lamaran anakku. Terus ada tetangga yang nyeletuk, kamu kalau nerima lamaran anak orang, sementara anakmu sendiri belum dilamar, nanti anakmu
Lama loh nggak dapat jodoh. Nah, ini kalau orang yang nggak belajar akidah bisa goncang. Mau Mbak? Tapi yang udah ngaji jawabannya apa? Enggak. Saya membantu saudara saya. Kata Nabi saya Muhammad SAW, kalau saya bantu, saya akan dibantu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Saya mau bantu saudara saya. Janji Nabi saya akan dibantu saya oleh Allah. Udah, bismillah saya bantu aja. Ada suara burung ini ada yang mau mati ini. Ada maling ini. Itu tatoyur aslinya yang begitu itu. Tapi beneran Ustaz, begitu ada suara burung itu ternyata mati beneran, ada yang maling beneran misalnya. Maka kalau ilmu akidah menjawabnya ya karena kita berprasangka buruk terhadap pertanda yang Allah buat, maka kata Allah dalam hadis qudsi apa? Ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Makanya kalau sama Allah itu sangka baik, jangan sangka buruk. Yang kedua syariah. Syariah ini penting supaya kita ini tidak zalim. Tidak zalim karena mengerti batasan hak dan kewajiban, mengerti tugas-tugas kita kepada Allah dan hak dan kewajiban kita terkait dengan sesama. Itu ngerti karena kita belajar syariah. Sehingga kita tidak akan durhaka kepada Allah insyaallah dan tidak akan zalim kepada sesama. Itu syariah pentingnya itu kalau syariah. Kalau kepada Allah sering saya sampaikan kita ini jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah kita bicara tugas kita kepada Allah apa. Karena ingat Allah itu pemilik saham 100%. Karena bahkan nyawa kita milik Allah. Sementara kita kepada Allah tidak punya saham sama sekali. Saya ulang ya, Allah kepada kita sahamnya berapa Bu? 100%. Sementara kita kepada Allah itu gak punya saham sama sekali. Di perusahaan, sependek yang saya ketahui, yang boleh ngomong itu yang punya saham. Yang gak punya saham, diam baik. Atau kalau orang Jawa Timur nyebutnya ojo kakean cangkem. Nah itu kalau di perusahaan. Tapi Allah itu maha baik. Sebetapapun Allah pemilik saham 100%, tapi oleh Allah kita masih diperintah untuk doa, punya niat yang baik, berusaha, bertawakal. Yang dibalik semua itu Allah janjikan pertolongan. Itu maha baiknya Allah itu. Makanya kalau kepada Allah nggak usah nuntut apapun. Kalau sama Allah itu ngemis aja. Saya ini udah duha loh, 7 hari loh duha saya. Udah tahajud 7 hari. Udah sedekah saya di masjid, sedekah subuh 10.000. misalnya. Tapi kenapa kok doa saya tidak kunjung dikabul-kabulkan juga misalnya? Kalau sama Allah itu jangan begitu. Kalau sama Allah itu udah koreksi diri aja, nggak usah koreksi Allah. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin salah gitu aja. Allah itu nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Lagi pula kita nggak ada hak menuntut Allah itu nggak ada. Yang ada kita itu harus menuntut diri kita. Gitu. Allah. Kita ini harus paham. Jangan sampai kita ini sibuk menuntut Allah padahal Allah tidak patut kita tuntut. Justru kita harus menuntut diri kita, mengkoreksi diri kita karena Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa Bu? Kita. Udah kalau sama Allah itu udah istighfar, astagfirullah.
Kadang orang mengeluhkan masalahnya, cerita ke saya bilang, saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak, selain dari sudah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, karena yang berkuasa membolak-balikan hati itu hanya Allah, yang berkuasa membolak-balik keadaan itu hanya Allah. Udah, nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika orang udah mulai buntu sana buntu sini, mau ngapain lagi? Kalau jalur bumi udah buntu, jalur langit udah mau ngapain lagi? Allah. Nah ini jangan putus asa, terus saja. Itu seperti itu. Dan baik sangka terus sama Allah. Selama kita mau terus berusaha dengan baik sangka kepada Allah, penuh pengharapan kepada Allah, percayalah semua dalam kendali Allah dan semua akan baik-baik saja insya Allah. Ya begini-begini enak ngomongnya aja sih kadang ya. Prakteknya nawa kadang sulit pakai dal kadang. Bersyukurlah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau pada sesama kita terikat dengan hak dan kewajiban. Sering saya sampaikan dalam syariat itu suami punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Istri punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Orang tua punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak. Anak punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Atasan punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan. Bawahan punya hak yang dilindungi dengan kewajiban atasan. Dan masing-masing tidak boleh merasa lebih penting itu. Istri merasa lebih penting daripada suami atau sebaliknya. Orang tua merasa lebih penting daripada anaknya, tidak boleh. Harus saling, tidak boleh merasa paling, tidak boleh. Dalam konsep muamalah kita itu harus saling, tidak boleh merasa paling. Nah, termasuk atasan dan bawahan, tidak boleh merasa atasan merasa lebih penting daripada bawahan, tidak boleh. Karena bahaya kalau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Paham ya? Nah ini contoh aja. Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, ini berkaitan dengan syariah. Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Saya itu berusaha menerapkan di antara anak-anak terutama. Kalau pinjem harus jelas, akadnya harus jelas. Kalau minta beda. Kalau minta itu tidak ada kewajiban mengembalikan. Kalau pinjam ada kewajiban mengembalikan. Karena jangan sampai kemudian akadnya nggak jelas. Kalau saya di anak-anak itu saya berusaha untuk harus jelas. Pinjem. Kalau beli. Kalau minta ya minta. Harus jelas akadnya apa ini. Karena jangan sampai di belakang hari nanti katanya pinjem, kok dianggap minta gitu. Katanya minta kok dianggap pinjem misalnya. Ini kan menjadikan tidak jelas. Harus jelas, saya bilang itu. Ini latihan di dalam rumah, tujuan nanti di luar rumah supaya jelas gitu. Karena saya sering contohkan kasus gara-gara akad yang nggak jelas itu kan kadang orang putus pertemanan, bisa putus persaudaraan, naudzubillah. Saya mungkin pernah cerita di sini, ada orang karena temen ya, suruh ngerjain satu tugas, ditanya sama temennya berapa, teman sendirilah, biasa aja lah temen, wong teman sendiri ini kan. Begitu sebulan dikerjakan kan dikasih gaji itu. Karena nggak nyebut angka kan, begitu dikasih gaji, besoknya dia ngomong, mulai besok saya digaji aja deh sekian. Berarti kan nggak cocok berarti itu. Makanya jangan harus jelas berapa. Masa kadang kalau berakad dengan jamaah itu, Pak jangan lihat saya Ustadz Pak ya, profesional aja seberapa gitu. Anda pasang harga berapa? Soal Anda kasih saya diskon terserah, tapi yang jelas-jelas jangan sampai abu-abu. Nanti saya nggak bisa memantaskan, takutnya salah, harus jelas. Nah, itu berapa? Itu biar terbiasa nanti anak-anak kita ketika terjun di masyarakat itu tidak
tidak abu-abu dalam akadnya dan tidak dolim gitu. Maka kalau anak kita, cucu kita pulang kok bawa mainan, yang mainan itu nggak pernah kita tahu. Loh dek, ini mainan siapa? Tanya itu. Karena jangan sampai anak kita mengambil hak orang lain. Karena anak kita harus mengerti batas. Karena membiarkan kenakalan anak dari kecil itu sama dengan kita rela dia nakal sampai hari tuanya. Memang ada beberapa kenakalan anak yang wajar, tapi kalau ngambil hak orang lain nggak wajar, nggak boleh ini. Kadang anak saya itu ngomong, ini dijual kok sama temanku. Sebentar, akadnya kalau barang berharga ya, karena mainan bagus, sebentar, akadnya anak-anak kan nggak sah. Maka istri saya itu telepon orang tuanya misalnya, Bu, ini mainannya ini, kadang ibunya, oh ya nggak apa-apa sudah biar aja, sudah berarti walinya membolehkan. Tapi kalau nggak kembalikan. Kenapa? Karena ini barang yang berharga, anak-anak tidak boleh berakad untuk sesuatu yang berharga begitu. Itu seperti itu. Nah, ini biar anak-anak kita ngerti batasan-batasan. Karena saya ulang, membiarkan dia dengan kesalahannya itu sama dengan kita rela dia salah sampai hari tuanya. Maka pada hal-hal yang patutnya kita ingatkan. Itu batasan-batasan syariah namanya. Agar anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang zalim. Terus kemudian al-akhlak al-karimah, ini budi pekerti yang baik. Ini berkaitan dengan keindahan di dalam pergaulan, keindahan berkaitan dengan hubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Jadi agama ini tidak hanya bicara tentang benar salah, tapi agama ini juga bicara tentang keindahan. Keindahan hubungan antara kita dengan Tuhan kita Allah dan keindahan hubungan kita dengan sesama kita. Ini puasa, ngaji, hujan di masjid lagi ya. Sambil doa nggih. Semoga Allah ijabah doa-doa kita yang semoga segala harapan baik kita segala Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, maaf ya. Ada yang nyangkut. Jadi saya ulang ya, ini berkaitan dengan estetika keindahan di dalam berhubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Karena jangan sampai nanti orang berkata begini, itu rajin ngaji tapi judes. Nah, jangan sampai gitu. Itu katanya rajin taklim tapi kok sombong misalnya gitu. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena tidak menjaga akhlak. Maka maaf sekali kadang ada orang itu perasaan rajin taklim tapi kok sering buang muka gitu. Padahal kalau buang muka itu susah nyarinya itu nanti. Nah, paham Ibu nggih? Jadi itu pentingnya kita belajar akhlak untuk keindahan hubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Pun kalau ketenangan hati ini sebenarnya lebih kepada karena orang itu Bu, kalau akhlaknya bagus, syariatnya jalan, akidahnya kuat, kokoh, insya Allah hidupnya ya tenang gitu. Kebanyakan orang nggak tenang itu kenapa Bu coba? Mulutnya nggak terjaga, sering nyakitin hati orang. Akhirnya kadang orang kesel sama dia kan, akhirnya dia merasa terancam hidupnya. Ibu lihat di medsos-medsos itu, yang akhirnya tanda-tanda di materai minta maaf, yang kadang rupanya digeruduk banyak orang, itu gara-gara apa itu? Gara-gara lisan, gara-gara mulutnya itu. Nah itu semua gara-gara apa? Ya gara-gara akhlak yang buruk, gak bisa menjaga lisannya, gak bisa menjaga lisannya. Maka saya ulang sekali lagi, orang-orang yang bisa menjaga akhlaknya, monggo. Orang yang bisa menjaga perbuatannya, itu insya Allah tentram hidupnya. Kenapa tentram? Karena dia merasa makanya dia tidak pernah mengganggu orang lain. Karena prinsip seorang Muslim itu dimanapun dia berada, dia bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain.
Tapi itu Ustaz, Nabi Muhammad SAW kan hidupnya terancam juga karena beliau menegakkan kebenaran dan seterusnya. Oh, itu resiko dakwah. Resiko dakwah itu bergejolak di luarnya, Bu, tapi tidak di dalam. Nabi itu sebetapapun diancam mau dibunuh, tapi hatinya tenang, Bu. Kenapa? Karena di atas kebenaran. Ibu kalau pernah baca ketika dalam sirah ini, ketika utusan Persia datang menemui Nabi kita Muhammad SAW, Nabi menemui dengan santai. Padahal ini delegasi negara adidaya saat itu. Apa kata delegasi Persia itu? Tuhan saya, kata orang Persia itu. Orang Persia itu nyebut rajanya itu Tuhan. Tuhan saya memerintahkan Anda untuk menghentikan aktivitas dakwah Anda ini. Kerja agama Anda ini suruh dihentikan. Itu perintah Tuhan saya. Nabi itu tenang. Karena kalau tidak ini saya akan kerahkan pasukan untuk menghancurkan kalian. Kira-kira gitu lah. Diancam Nabi itu pokoknya. Tapi Nabi itu tenang. Apa jawaban beliau? Kalau dakwah ini maunya saya hentikan, kata Nabi. Itu jawaban beliau. Kalau dakwah ini maunya saya hentikan. Tapi dakwah ini maunya Allah, kata Nabi. Ini maunya Tuhan saya, kata Nabi. Saya nggak bisa hentikan. Jadi kalau dakwah ini maunya saya hentikan, kata Nabi. Tapi dakwah ini bukan maunya saya. Dakwah Islam ini maunya Allah, maunya Tuhan saya. Oh, kalau gitu nanti saya laporkan ke Tuhan saya kamu, kata orang Persia itu. Kata Nabi apa? Okamakal, Tuhanmu, Tuhan saya telah membunuh Tuhanmu. Jadi Tuhan saya telah membunuh Tuhanmu. Kata delegasi Persia itu, jangan main-main loh kamu. Saya catat loh ya, catat. Kata Nabi, catat. Tuhan saya telah membunuh Tuhanmu sekarang. Kata Nabi gitu. Akhirnya delegasi Persia ini pulang ke kerajaannya sana. Sampai di sana dia dapat kabar ternyata rajanya sudah mati, dikudeta sama anaknya. Kapan? Waktunya persis di waktu di mana Nabi bilang, di mana Tuhanku telah membunuh Tuhanmu sekarang. Akhirnya masuk Islam delegasi Persia itu. Masya Allah. Nah, jadi walaupun diancam, kalau benar itu ya nggak takut gitu loh, Bu. Kenapa? Karena benar gitu. Iya. Allah. Tapi ya tadi, kalau karena zalim biasanya nggak tenang hidupnya. Ibu jangan mengira loh, orang-orang yang zalim itu hidupnya tenang. Sebagian mereka hidup dalam aneka ketakutan, sehingga kadang kemana-mana mesti pakai anti peluru, kemana-mana mesti bawa pengawal. Itu orang-orang yang zalim, jangan dikira mereka hidupnya tenang. Enggak. Sebagian mereka itu dalam ketakutan. Bahkan bisa jadi keseluruhan mereka itu dalam ketakutan yang luar biasa. Kadang mereka itu untuk menutupi ketakutan itu mereka menunjukkan kesangaran. Dia lupa bahwa di atas semuanya itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi orang-orang yang disebut dengan hamba Allah yang Maha Rahman, berarti ini hamba pilihan Allah, Bu, gitu. Gini. Kita ini ngakunya hamba Allah, betul ya? Tapi Allah mau nggak ngakui kita sebagai hambanya? Belum tentu. Kita ini hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Karena
makhluk yang diakui sebagai hambanya. Itu berarti hamba pilihan itu. Jadi mendapat stempel pengakuan dari Allah sebagai hamba pilihannya. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terpilih, itu bahasa sederhananya gitu deh. Pertama apa? Berjalanlah di muka bumi ini dengan rendah hati. Jangan sombong sekali. Kita diperintah untuk jalan dengan rendah hati. Jangan sampai kalau bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu keluar rumah dalam keadaan di mana kita merasa lebih baik daripada orang lain. Rendah hati itu kata beliau adalah ketika kita keluar rumah kita merasa bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Maka para ulama mengajarkan tentang hal ini. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kita katakan dia lebih dulu masuk Islam. Dia lebih banyak pahalanya daripada saya. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, kita katakan, monggo, yang lebih muda kita katakan, oh beliau ini saya lebih dulu masuk Islam, saya lebih tua dari dia, saya lebih banyak dosanya. Itu kalau kita lebih tua dari seseorang. Kalau kita ketemu dengan orang kafir sekalipun, kita katakan, saya memang beriman saat ini, tapi belum tentu nantinya sebagaimana dia sekarang kafir, belum tentu nantinya dia tetap kafir. Kita nggak tahu akhir cerita kita. Sehingga kita tidak pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita tidak pernah merasa lebih hebat daripada orang lain. Kita tidak pernah merasa, kenapa? Karena kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Kalau sederhananya di atas langit masih ada langit. Dan yang pasti atas kesadaran penuh bahwa yang berhak sombong itu hanya Allah saja. Kalau Allah berhak sombong karena pantas. Kalau kita ini nggak pantas untuk sombong. Kita ini loh bisa karena dipisahkan oleh Allah. Mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Pun itu diantaranya. Dan diantara bentuk kerendahan hati itu bahkan ketika kita disapa oleh orang jahil itu termasuk bisa orang kafir, Bu. Kita berkata dengan perkataan yang damai. Maksudnya apa? Enggak suka ribut. Seorang muslim itu saya sering sampaikan ya, idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu prinsip itu, Bu. Saya ulang ya, kita ini, termasuk saya sendiri, dimanapun kita berada, idealnya kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain pun. Itu rumus itu, pegang baik-baik itu. Mungkin saya pernah cerita di sini ya tentang falsafah 5 hukum Allah itu. Mungkin saya pernah cerita apa enggak? Pernah kayaknya. Tapi saya ulang, kalau bosan bilang cut, nanti saya cerita yang lain. Falsafah 5 hukum Allah, wajib, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Saya urut dari bukan lawan-lawannya, tapi urutan sampai yang terendahnya. Pertama wajib. Wajib itu apa, Bu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ditinggalkan berdosa, dikerjakan dapat pahala. Ada model orang itu keberadaannya sangat diharapkan karena manfaatnya yang luar biasa. Ketiadaannya ditakutkan. Orang kalau dia nggak ada sedih. Orang berharap dia ada saja. Kenapa? Karena manfaatnya yang luar biasa. Kalau ibu-ibu saya seperti itu, udah saya jauh-jauh di masyarakat deh, di keluarga kita seperti itu, bersyukurlah pada Allah. Berarti kita pribadi yang wajib. Baguslah. Kalau keberadaan kita di tengah-tengah keluarga, nggak usah ngomong masyarakat, keluasan, syukur-syukur masyarakat ya, syukur-syukur. Di tengah-tengah keluarga, keberadaan kita kok diharapkan kedatangannya karena manfaatnya yang luar biasa, bersyukurlah pada Allah, berarti